Contohnya ya, ini seperti ada orang yang sedang menggeret barang bawaan yang sangat berat sekali. Kayak orang sedang geret-geret kantung yang diisi dengan bebatuan atau sejenisnya. Sebuah terowongan yang terletak di daerah di mana daerah ini dilafalkan miris, terutama oleh orang Bogor. Ada ingatan sedih yang enggan dikenang dari terowongan tersebut. Karena memang terowongan kereta yang terlihat biasa-biasa saja ini menyimpan kisah yang bahkan tidak bisa terlukis kengeriannya hingga sekarang. Sebuah peristiwa yang merenggut 12 jiwa untuk kemudian diantar berpulang ke sisi Tuhan dengan cara yang membuat bulu kuduk merinding, membuat terowongan tersebut menjadi kian angker. Peristiwa yang terjadi di awal tahun 2000 sekaligus menandai surutnya rute Bogor-Sukabumi, sehingga mengharuskan rute tersebut untuk ditutup 6 tahun kemudian. Padahal menyerupai semua jalur kereta di tanah Jawa, Bogor-Sukabumi sudah menjadi primadona semenjak masa kolonial Belanda. Jalur kereta yang diresmikan semenjak tahun 1882 ini memang penuh dengan misteri. Meski sekarang sudah hidup kembali, namun kenangan menyedihkan masih sangat tersimpan jauh di dalam terowongan tersebut. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Sorry banget hari Rabu kemarin kita absen ya satu kali tayang, soalnya ada satu urusan yang nggak bisa ditinggalin. Dan kali ini alhamdulillahnya kita bisa ketemu lagi ya di hari Sabtu. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas atau bisa dikatakan mengingat atau mengenang sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana ini terjadinya kurang lebih 21 tahun yang lalu. Jadi ini ada sebuah ya bisa dikatakan sebuah kecelakaan kereta api yang terjadi di daerah Bogor. Kejadiannya terjadi di sebuah terowongan yang disebut dengan terowongan Paledang. Jadi awal ceritanya nih Beb, ini stasiun Bogor sedang ramai-ramainya oleh penumpang, terutama yang terjadi atau yang berada di dalam kereta api rute Bogor-Sukabumi. Biasanya ini kapasitas atau jumlah penumpang yang ada di dalam rute kereta tersebut kisarannya antara 500 sampai 700 penumpang per hari. Namun di hari itu ini jumlah penumpangnya melonjak menjadi hampir 2 kali lipatnya atau kurang lebih 1000 penumpang. Selain murah ya yang namanya transportasi kereta api ini, kereta api juga kan memiliki jalur sendiri. Jadi dia nggak bakal kena yang namanya macet. Lain halnya kalau kita berkendara menggunakan transportasi yang lain seperti bis atau malah menggunakan kendaraan pribadi. Selain padat penumpang di hari itu, kereta rute Bogor-Sukabumi ini juga mengalami banyak keterlambatan dengan jadwal keberangkatan yang seharusnya nih berangkat dari stasiun Bogor itu pukul 12.50 siang ternyata harus mulur atau terlambat ini beberapa jam ke depan, yaitu baru bisa berangkat ini kurang lebih di pukul 15.43 sore. Singkat cerita, kereta tersebut ini sudah diperbolehkan berangkat karena kereta yang dari arah Sukabumi itu juga sudah sampai di stasiun Bogor. Nah, namun ternyata ini nggak bisa langsung berangkat keretanya karena petugas masih harus disibukkan dengan menurunkan para penumpang yang banyak duduk di atas gerbong kereta. Penumpang yang duduk di atas gerbong kereta saat itu didominasi oleh banyaknya pelajar karena banyak dari mereka menggunakan seragam, dan juga beberapa dari mereka ini sepertinya adalah kelompok yang mau plesiran atau pengen piknik ke wilayah pegunungan yang ada di Sukabumi karena beberapa di antara mereka terlihat membawa gitar. Udah kan ya, petugasnya ini langsung sibuk nih nyuruh para penumpang yang duduk di atas gerbong untuk segera turun karena kan selain memang dilarang, itu merupakan hal yang sangat membahayakan untuk jiwa mereka sendiri. Ya namanya kereta itu kan melajunya kenceng banget. Kalau mereka nekat tetap duduk di atas gerbong, resiko untuk bisa jatuh itu kan kian tinggi. Akhirnya udah ya, pada nurut tuh saat itu. Mereka turun dan langsung masuk ke dalam gerbong untuk duduk di dalam kereta. Tapi ternyata mereka ini nih susah gitu loh untuk dibilangin. Bandel-bandel banget. Begitu nggak lama keretanya ini jalan, mereka langsung pada keluar lagi nih dari gerbong untuk melanjutkan duduk di atas kereta api. Udah gitu ya, sempat-sempatnya mereka ini mengambil batu untuk bisa menimpuk ke arah kaca ruang pengawas peron.
Cuma ternyata petugas saat itu juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong, ya kan? Karena kereta kan semakin lama melajunya semakin cepat dan semakin cepat. Akhirnya ya udah dibiarin aja. Ini anak-anak yang bandel ini ya di atas gerbong kereta itu, mereka ketawa-tawa kesenengan. Udah gitu teriak-teriak, bercanda-bercanda, segala macem deh pokoknya. Kayak seneng banget gitu bawaannya. Dan mereka ini nggak sadar loh, kurang lebih 1 kilo setelah meninggalkan stasiun Bogor, kereta api ini akan menemui atau memasuki sebuah terowongan yang disebut dengan terowongan Paledang. Dan kondisi daripada terowongan ini tidak cukup besar. Terowongannya ini bisa dikatakan cukup sempit ruangnya. Jadi kereta yang bisa masuk ke dalam terowongan itu aja, itu posisinya tuh ngepas gitu loh. Nggak ada ruang sisa yang cukup yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang itu duduk di atas gerbong kereta. Jadi itu nggak nyampe sejengkal dari atas kepala gitu loh ruang sisanya. Jadi kan nggak mungkin banget ya ada orang duduk di atas gerbong kereta. Kalau pas masuk ke dalam terowongannya gimana coba? Kereta yang dengan kecepatan tinggi memasuki terowongan Paledang tersebut akhirnya membuat para remaja yang masih duduk di atas gerbong kereta terbentur tubuhnya dengan dinding terowongan. Mereka yang berhasil loncat saat itu sebelum pada akhirnya masuk ke dalam terowongan, nasibnya pun tidak kalah mengenaskan dengan mereka yang tidak berhasil loncat, karena mereka loncat ke sisi kereta pada saat kereta ini melaju dengan kecepatan yang tinggi. Akhirnya dari peristiwa tersebut ini diberitakan telah memakan korban sebanyak 12 orang meninggal dunia, 11 orang mengalami luka yang serius, sementara sebagiannya mengalami cacat permanen. Dari kesaksian warga setempat ini yang mengetahui peristiwa tersebut terjadi, dikatakan terdengar suara benturan seperti gemeretak yang sangat keras sekali. Kemudian juga disusul oleh suara-suara teriakan minta tolong serta kesakitan dan juga suara tangis dari para korban. Banyak sumber menjelaskan setelah peristiwa tersebut terjadi di area sekitar terowongan Paledang kemudian menjadi angker karena dipercaya banyak dari korban-korban dalam peristiwa tersebut masih berada di sekitar terowongan dan mereka gentayangan. Kalau kita lihat situasinya ya di area sekitar terowongan Paledang ini, situasi antara di siang hari dan di malam hari itu bagaikan bumi dan langit. Karena terasa banget nih perbedaannya, Beb. Kalau pada siang hari ini banyak sekali pedagang yang berjualan, terutama itu di pinggir jalan yang berada di atas terowongan tersebut. Malah ini juga sempat ada pedagang yang berjualan di dalam terowongannya itu. Namun jika malam tiba, udah para pedagangnya ini minggat semuanya. Gak ada satupun dari mereka ini yang mau berjualan di sekitar situ. Karena mereka ini kan banyak mendengarkan cerita kalau di sekitar terowongan Paledang itu sangat angker. Jadi mereka ini ogah gitu loh kalau bela-belain malam-malam jualan, terus tiba-tiba ada pembeli yang nggak kasat mata. Ini sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api di Januari 2000 yang lalu, kalau menurut sejarah, terowongan Paledang tersebut ini sudah dibangun dari zaman kolonial Belanda, di mana para pekerjanya ini adalah masyarakat Indonesia yang dilakukan kerja secara paksa untuk membangun terowongan tersebut. Para pekerja ini dipekerjakan secara tidak manusiawi, karena mereka tetap dipaksa untuk bekerja walaupun kondisi mereka sudah kelelahan serta kelaparan. Sehingga dari kondisi mereka yang demikian ini, banyak yang pada akhirnya meninggal dunia di dalam pengerjaan terowongan tersebut. Bukti kemistisan dari terowongan Paledang ini kemudian diperkuat dengan banyak sumber yang mengatakan seringkali mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam terowongan Paledang. Selain itu juga mereka masih suka mendengar suara-suara mistis lainnya. Contohnya ya, ini seperti ada orang yang sedang menggeret barang bawaan yang sangat berat sekali, kayak orang sedang geret-geret kantung yang diisi dengan bebatuan atau sejenisnya. Pokoknya kayak suara barang berat yang lagi digeret-geret gitu. Tidak hanya itu, warga sekitar juga percaya kalau suara-suara mistis tersebut merupakan refleksi dari para korban yang arwahnya masih berada di sana. Dan selain warga sekitar, saksi lainnya kebanyakan adalah anak-anak SMA yang baru saja pulang dari sekolah.
Tidak sedikit dari mereka mengatakan mereka pernah melihat penampakan di kawasan terowongan tersebut. Umumnya penampakan tersebut adalah sosok laki-laki yang sedang duduk di tengah rel, dan ketika didekati, sosok tersebut akan menghilang, tidak tahu rimbanya. Oke Beb, itu tadi kisah mengenai terowongan Paledang, yaitu sebuah kisah menyedihkan akan sebuah kecelakaan kereta api yang terjadi di area Bogor. Semoga ini semua bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya. Walaupun saat ini memang udah nggak boleh lagi yang namanya orang duduk di atas kereta. Udah nggak bisa lagi lah pokoknya ya untuk mereka-mereka yang seneng banget untuk duduk di atas kereta api, terutama pada saat kereta apinya ini sedang berjalan. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir, dan terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.